Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Dulu mereka tuh dielu-elukan, dipuja jutaan fans, dan hidupnya bergelimang ketenaran. Tapi satu keputusan aja nih guys, satu cedera dan juga satu kesalahan mengubah segalanya. Penasaran dengan siapa aja orang-orangnya? Dan apa sih yang mereka alami? Hai, gue Andre dari calon sarjana, dan inilah guys, pemain bola yang kehilangan segalanya part 2. Nomor 10, Asamoah Gyan. Asamoah Gyan ini sebenarnya legenda tugas di negaranya. Sejak pensiun dari timnas tahun 2019 aja, belum ada yang bisa pecahin rekornya sebagai pencetak gol terbanyak di sana. Di Cina, dia juga sukses besar teman-teman dengan menjadi salah satu pemain bola dengan gaji tertinggi, di mana bisa dapat 4,9 miliar rupiah per minggunya. Tapi kehidupannya tuh nggak selalu mulus ya. Di tahun 2018, uangnya malah tinggal 13,2 juta rupiah saja coba. Waktu karirnya itu mulai menurun dan juga main di Liga Turki, gajinya pun sering banget telat berbulan-bulan katanya. Masalah rumah tangga pun juga muncul sampai akhirnya dia bercerai. Pengadilan waktu itu tetap mutusin si Gyan ini sebagai ayah sah, namun dia tetap harus bayar kompensasi besar, yaitu 2 rumah mewah, 2 mobil, 1 usaha pom bensin, dan nafkah anak-anak sampai 29 juta rupiah per minggunya. Padahal dulu hidupnya mewah banget guys, dimana tuh dia punya mobil berlapis emas dan juga rumah besar. Tapi setelah cerai, keuangannya malah anjlok, dimana bahkan buat terbangin anaknya tuh ke Ghana aja nggak sanggup. Bisnisnya juga nggak semuanya sukses, dimana ada maskapai miliknya yang berujung bangkrut gara-gara pandemi kemarin. Miris ya, dari hidupnya super mewah bisa jatuh tuh teman-teman sampai nggak punya apa-apa seperti ini coba. Nomor 9, Diego Maradona. Maradona memang jadi legenda di dunia sepak bola, tapi di kehidupan nyata dia tetap manusia biasa ya. Mau siapapun itu guys, kalau urusannya sudah sama narkoba sih ya pasti bakal ditangkap juga lah. Terbukti kepada Maradona di tahun 1991 lalu. Paling kontroversialnya tuh guys, pas Piala Dunia tahun 1994, di mana kali ini dia ketahuan pakai doping sampai akhirnya dikeluarkan dari ajang itu juga. Kebiasaan buruknya ini sebenarnya sudah ada pas dia di Barcelona, cuma makin parah semenjak dia pindah ke Napoli ya. Bahkan pelatihnya aja juga ngomong kalau sudah berkali-kali tuh orang nyoba berhenti tapi tetap nggak bisa. Ya, selain kasus obat-obatan, dia juga pernah teman-teman ngusir beberapa fotografer dan juga jurnalis pakai senapan angin di tahun 1994. Gak heran kalau masalah ini membuatnya dipenjara hampir 3 tahun pada tahun 1998 setelah 4 orang mengalami luka-luka ya. Gaya hidupnya ini tentu berdampak lah ke kesehatan dan juga keuangannya. Yang mana dia dilaporkan tuh teman-teman meninggal di sebuah apartemen sewaan seorang diri dengan sisa tabungan di rekeningnya sekitar 1,6 miliar rupiah. Kalau aja nggak sembarangan, mungkin dia masih bisa hidup enak dan lebih banyak uang pas tutup usia kali ya. Nomor 8, Dani Alves. Lagi-lagi ada legenda sepak bola dari Barcelona teman-teman yang punya masalah selepas karir profesionalnya tuh meredup. Dani Alves ini jadi sorotan pas main di Liga Meksiko ya, dimana tapi kabarnya masalah itu terjadinya pas masih di Barcelona. Jadi ceritanya dia ketemu lah tuh guys sama cewek, terus nari bareng dan ikut ke toilet. Cuma giliran udah mau keluar, ceweknya itu malah gak dibolehin dan terjadilah pemaksaan yang ada bumbu-bumbu kekerasan ini. Pembelaan dirinya saat itu juga dianggapnya kurang kuat ya, sehingga Dani Alves ini sempat dihukum penjara selama 4 tahun 6 bulan. Untungnya Neymar bantu tuh ngasih uang jaminan 18,6 miliar rupiah dan bayar denda 2,8 miliar rupiah. Akhirnya dia banding lah dengan bukti yang lebih kuat dan pengadilan pun juga memutuskan kalau keterangan si cewek ini tidak konsisten. Terus karena kemarin nggak ada penelitian yang lebih dalam seperti sidik jari dan juga bukti-bukti biologis lainnya, akhirnya diputuskanlah teman-teman kalau argumennya mereka tuh tidak sah dan si cewek jatuhnya ikut secara sukarela. Emang fitnah tuh kejam ya, gara-gara ini dia jadi kehilangan kontrak miliaran dan sekarang pun juga nggak dianggap tuh sebagai legenda sama Barcelona. Nomor 7, Kevin Grant.
Nama orang kali ini emang gak selegendaris sebelumnya. Tim yang dibela aja jarang terdengar kan? Palingan cuma Millwall doang tuh guys yang mendingan. Ya gak sih? Nah, tapi aslinya dia ini punya potensi besar teman-teman. Kalau aja masa lalunya tuh bersih dan tidak macam-macam. Iya, dianya ini soalnya tuh terlibat kasus pembunuhan. Dirinya terbukti melakukan pembunuhan terhadap Leon Labastide di tahun 2004 sebagai bagian dari balas dendam terkait pencurian uang. Akibatnya apa? Gavin Grant ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya pada tahun 2010 tanpa kemungkinan bebas bersyarat selama 25 tahun. Seluruh karir dan juga reputasinya di dunia sepak bola pun hancur lebur tuh teman-teman. Ya karena apa? Hanya satu kejahatan yang begitu fatalnya ini. Nomor 6. Kurnia Meiga. Pernah menjadi pemain terbaik dan juga dapat beberapa medali, ternyata nggak bikin Kurnia Meiga yang pernah jadi kiper utama timnas Indonesia dan juga Arema FC ini guys, bisa hidup tenang di masa pensiunnya ya. Malah dia harus gantung sepatu lebih dulu tuh karena ada penyakit serius di bagian matanya. Akibatnya apa? Dia kehilangan lah hampir seluruh penglihatan teman-teman. Nasibnya juga makin terlihat buruk karena dia sempat menjual medali dan juga atribut sepak bola miliknya untuk kebutuhan hidup dan kini berjualan emping serta menjadi konten kreator di TikTok dan juga YouTube untuk menyambung hidupnya. Dan perceraian dengan istrinya juga makinlah menambah bumbu-bumbu hidupnya itu. Nomor 5. Padahal nih orang nih guys udah jadi legenda di Liverpool, di City, dan bahkan jadi pilihan utama kiper timnas Inggris tuh yang punya 53 kali daftar penampilan. Jelas sesuatu yang luar biasa kan? Nah setelah pensiun, David James ini dinyatakan bangkrut pada tahun 2014 meski selama karirnya dia diperkirakan telah menghasilkan sekitar 20 juta pound sterling tuh teman-teman. Nah penyebab utamanya sih kabarnya adalah akumulasi utang setelah perceraian, lalu gaya hidup yang tidak terkontrol, serta investasi dan juga pengelolaan keuangan yang begitu buruk. Bahkan untuk melunasi hutang-hutangnya ini, dia terpaksa teman-teman melelang koleksi berharganya seperti 150 jersey pemain lain. David James juga pernah ternyata mengalami depresi, tekanan dari media, dan citra buruk akibat rumor kecanduan game yang sebenarnya itu juga berlebihan. Nah, kritik dan juga tekanan ini jelaslah berdampak pada performanya di lapangan dan membuatnya sulit bangkit secara mental dan juga fisik. Nomor 4. George Best. Berikutnya ada legenda MU nih teman-teman. Setelah menjadi salah satu pesepak bola paling berbakat sepanjang sejarah dan juga meraih banyak gelar termasuk European Footballer of the Year di tahun 1968, ketenarannya ternyata membuatnya terjerumus dalam dunia pesta, minuman keras, dan hubungan asmara yang menjadi sorotan media. Kecanduan alkohol ini juga mulai merusak performa dan kedisiplinannya sejak usia pertengahan 20-an. Dia jadi sering absen latihan, melewatkan pertandingan penting, dan terlibat dalam berbagai masalah hukum, termasuk penahanan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk dan juga penyerangan. Nah, setelah keluar dari MU pada tahun 1974, karirnya pun mulai tuh teman-teman menurun drastis dan dia hanya bermain di klub-klub kecil hingga pensiun. Selain itu, gara-gara alkohol, kehidupan pribadinya juga hancur total, lalu pernikahannya gagal, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan adanya masalah keuangan hingga dinyatakan bangkrut juga. Best pun sebenarnya sempat tuh teman-teman menjalani transplantasi hati pada tahun 2002 lalu akibat kerusakan parah dari alkohol ini. Namun, dia tetap teman-teman tidak bisa berhenti minum hingga akhirnya meninggal dunia di tahun 2005 karena infeksi dan juga kegagalan organ setelah operasi transplantasinya. Nomor 3. Eric Djemba-Djemba. Orang ini dulunya sempat tuh teman-teman dijuluki sebagai the next-nya Roy Keane. Tahu nggak kalian? Saat di MU dan juga Aston Villa, dia ini menerima gaji besar ya, sekitar 1,6 miliar rupiah per bulannya. Namun hidupnya tuh sangat boros, dimana dia punya 10 mobil, buka 30 rekening bank, dan sering banget ngirim uang serta barang mewah ke kampung halamannya. Nah, akibat gaya hidupnya ini guys, hampir semua pendapatannya itu habis total untuk bayar utang dan juga cicilan, dimana dia juga sampai harus minta uang muka ke klub hanya untuk bertahan hidup. Pada akhirnya Djemba-Djemba dinyatakan bangkrut teman-teman oleh pengadilan Birmingham saat masih bermain di Qatar SC meski bergaji 15.000 pound sterling per bulannya.
Dia juga nyatanya pernah dilaporkan masih berutang ke toko klub Aston Villa untuk barang-barang yang pernah dia beli. Kacau kan? Setelahnya pun karirnya terjun bebas teman-teman. Dari tim Eropa papan atas jadi sempet cicipin Persebaya tuh ataupun liga antar kampung juga di Indonesia atau di India. Nomor 2, Breno Borges. Aset bisa aja atas nama kita, tapi bukan berarti bebas diapa-apain dan membahayakan orang juga dong. Ini nih guys, kelakuannya Breno Borges, mantan pemain Bayern Munchen yang bergabung di tahun 2007-an lalu. Didatangi dari Brazil ke Jerman tentu bukanlah hal yang mudah. Dia juga harus tinggal sendiri karena keluarganya tuh nggak dapat visa. Sementara belajar bahasa pun gak segampang 1 ditambah 1 sama dengan 2 kan? Musim pertamanya memang lancar, tapi 2 tahun berikutnya teman-teman udah kayak cobaan besar. Selain susah komunikasi nih, dia juga beberapa kali cedera lutut yang berulang kali mengancam karirnya ini. Tentu, hal itu bikin dia makin depresi lah dan bertingkahnya seperti orang gila. Sampai-sampai istrinya aja takut ngelihat dia. Puncaknya pecah di tahun 2011. Setelah diberitahu harus menjalani operasi ketiga pada lututnya, Breno depresi berat tuh dan mulai kecanduan alkohol. Dalam kondisi stres dan juga mabok, dia bakarlah itu rumah sewanya sendiri. Dan setelahnya, karirnya pun hancur teman-teman dan Breno pun kemudian dipenjara selama 3 tahun 9 bulan atas tuduhan pembakaran ini. Nomor 1, Emmanuel Ebo. Setelah sukses di Arsenal dan juga Galatasaray, Ebo ini dikabarkan kehilangan hampir seluruh hartanya. Tahu nggak gara-gara apa? Iya, akibat perceraian dengan sang istri teman-teman, yaitu si Aurelie ini yang memenangkan seluruh aset mereka dalam sidang pengadilan. Jadi hampir semua penghasilannya selama bermain di Turki sekitar 8 juta euro dia kirimkanlah tuh semuanya ke keluarganya. Dan dia juga tanda tangan semua dokumen apapun tuh yang diminta sama istrinya ini tanpa berpikir panjang. Nah setelah perceraian dia langsung kehilangan rumah, mobil dan juga akses ke anak-anaknya serta tidak mampu membayar pengacara untuk memperjuangkan haknya itu guys. Bahkan dia ngaku pernah kepikiran mau bundir saking stresnya. Masalahnya pun juga bertambah parah ketika dia terkena larangan tuh bermain selama setahun penuh dari FIFA akibat sengketa kontrak dengan agen lamanya, sehingga kontraknya di Sunderland tuh pada saat itu langsung dibatalkan. Dan dirinya pun kehilangan sumber penghasilan terakhirnya ini. Bahkan Ebo kabarnya pernah tidak mampu bayar langganan TV dan harus mencuci pakaiannya sendiri dengan tangannya dia. Gila kan? Dari sebelumnya main di Arsenal jadi kayak macam gelandangan begini kan hidupnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.